Halo semua, kembali lagi di channel yang membahas seputar BYD, masih bersama Rijal, Sales Konsultan. Di konten kali ini Rijal ingin menginformasikan kepada Anda bagaimana sejarah BYD dari awal sebuah brand yang sangat fenomenal, bisa kita bilang sebagai produsen mobil EV terlaris nomor 1 di dunia. Yang penasaran, tonton terus video sampai habis, kita bahas sampai tuntas. Oke, jadi pertama kita bahas dari tahun 1995 sampai tahun 2000. BYD lahir pada tanggal 10 Februari 1995 di kota Shenzhen, China ya. Jadi BYD itu awalnya lahir dari tahun 1995 di tanggal 10 Februari. Lalu pada tahun 1996 BYD mulai memasuki bisnis lithium ion, jadi seperti baterai ya. Nah, di tahun 1998 BYD pertama kalinya mempunyai kantor yang berada di Eropa, tepatnya di kota Belanda ya. Lalu di tahun 2000 BYD mulai membuka First Industrial Park in Quinchong, Shenzhen ya. Dan juga BYD sebagai supplier baterai untuk brand Motorola. Kemudian di tahun 2002 BYD memasuki pasar stock exchange ya di Bursa Efek itu pada tahun 2002 dan juga menjadi supplier baterai untuk merek HP Nokia. Lalu kita bahas dari tahun 2003 sampai 2008. Jadi pada saat tahun 2003 BYD berkomitmen untuk membuat mobil go green ya. Jadi dia memang tidak akan membuat mobil bensin. Nah, lalu pada tahun 2025 BYD meluncurkan brand pertamanya, yaitu namanya BYD F3 ya, yaitu BYD single model yang pada tahun 2005 laku 10.000 unit. Kemudian di 2007 BYD kembali memasuki pasar saham, yaitu di BYD Electronic International Hong Kong Exchange ya. Dan di tahun 2008 tepatnya BYD diakuisisi oleh Warren Buffett, yaitu salah satu investor terbesar yang ada di dunia saat ini ya. Jadi Warren Buffett ini adalah seorang investor yang dia bisa dibilang tahu dan juga bisa memprediksi seperti apa brand ini akan berkembang di masa depannya. Kemudian kita masuk di tahun 2009 sampai 2016. BYD 2009 mulai membuat seperti bis elektrik yang bisa kita lihat pada saat itu adalah di Transjakarta ya. Jadi di Transjakarta ada yang menggunakan bis elektrik, yaitu mereknya BYD. Kemudian pada saat tahun 2010 ini adalah lahirnya brand Denza. Jadi BYD dan Daimler melakukan kerjasama dan terbentuklah suatu brand bernama brand Denza. Dan juga pada saat 2010 BYD juga mengeluarkan BYD Ethic, yaitu untuk taksi ya. Jadi di Bluebird juga sudah ada BYD Ethic di tahun 2010. Dan juga BYD akan selalu menjadi pionir untuk electric public transportasi strategi. Juga di tahun 2011 BYD juga masuki pasar saham lagi exchange, yaitu seperti bis ini ya, bis transportasi umum ya. Dan pada saat 2015 BYD launching berbagai macam seperti alat berat, lalu ada truk molen, alat-alat untuk ditambang juga menggunakan full industri elektrik. Lalu pada tahun 2016 BYD mulai membuat seperti kereta atas ya, Skyrail, yaitu energi terbarukan untuk mengurangi polusi udara. Lalu kita bahas dari tahun 2017 sampai 2020. Pada saat 2017 BYD mulai launching untuk komersil Skyrail Land in Yinchuan, China. Lalu di tahun 2018-nya BYD merilis iDVT 4.0, yaitu adalah
sebagai salah satu sejarah otomotif yang berada di dunia hingga 132 tahun. Nah, lalu pada saat tahun 2019 BYD membuat Sky Satellite ya. Jadi pada saat tahun 2019 BYD membuat Sky Satellite, dan juga BYD launching tentang fine frame molding, fine frame powertrain, fine frame baterai, itu fine frame teknologi. Lalu pada saat tahun 2020 kita semua tahu ada serangan coronavirus ya, dan BYD menjadi produsen APD terbesar pada saat itu. Dan juga BYD mengeluarkan blade baterai ya, diproduksi pada tahun 2020. Lalu kita bahas pada tahun 2021 sampai 2024. 2021 BYD merilis DMI Super Hybrid Technology, yaitu BYD juga launching sebagai Sky Shuttle dengan inline in Chongqing, China. BYD juga merilis e-Platform 3.0 ya, jadi memang platform yang khusus untuk mobil listrik. Lalu pada tahun 2022 BYD membuat 3 miliar unit, 300 juta unit, dan juga BYD merilis cell to body, yaitu dimana baterai yang akan melindungi baterai ya. BYD juga merilis cell to body, dimana cell to body ini adalah baterai yang melindungi sasis, jadi bukan sasis yang melindungi baterai ya. Lalu pada tahun 2023 BYD juga membuat mobil premiumnya seperti Yangwang, dan juga ada Fachengbao. Fachengbao ini kita bisa lihat ini ada mobil seperti mobil Jeep ya. Nah, nantinya juga Fachengbao akan launching di Indonesia. Lalu pada tahun 2023 juga BYD membuat launching Desus Body Control System, yaitu untuk membantu akselerasi biar lebih stabil lagi. Lalu kemudian pada tahun 2024 BYD launching tentang Vehicle Intelligence Strategy, lalu launching juga 5th Generation DM Technology. Nah, tadi adalah sejarah singkat mengenai BYD. Jadi, apakah Anda masih ragu dengan produsen BYD? Untuk Anda yang ingin test drive dan melakukan pemesanan, bisa segera menghubungi Rizal di nomor di bawah ini ya, di 0812 8445 6883. Sekian video dari Rizal, jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa.